Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sik, selamat datang di Podcast Sik. Podcast aspirasi, suara, inspirasi dari Kairo. Kali ini kita akan ngobrolin tentang membumikan nilai dasar pramuka untuk Gen Z. Nah, teman-teman, saat ini kita udah sama guru yang deket banget sama anak-anak pramuka. Siapa lagi ayo kalau bukan Pak Iqbal. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang semuanya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat semuanya ini ya. Alhamdulillah. Ya. Udah makan Pak? Alhamdulillah udah makan siang bersama tadi sama iya. kelas 5. Murid-murid hari ini kan ada agenda makan bergizi gratis tadi ya. Oh iya, Alhamdulillah. Pak Iqbal, Oke. kan banyak nih siswa yang udah mengenal Bapak di pramukanya, Oke. terutama di SIK. Oke. Boleh nggak sih sharing sedikit gimana Bapak itu tertarik pertama kali di pramuka ini? Oke. Menarik banget ini ya. Ya, Pak. Gimana pertama kali tertarik dengan pramuka? Oh, ini perjalanan panjang pastinya. Karena saya suka pramuka sudah sejak kecil ya, sejak siaga. Sejak siaga itu sejak saya dulu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah MI. Dulu saya ikut kegiatan di MI sampai kegiatan lomba tingkat, pernah ikut di penggalannya atau bahkan di siaganya. Siaga saya ikut pesta siaga. Terus di jenjang SMP SMA saya kebetulan di pondok pesantren. Di pondok pesantren tersebut juga aktif pramukanya. Juga di pondok itu kelas 2 SMA-nya atau di kelas 5, kalau kami menyebutnya pondok itu kami jadi pembina pramuka di usia yang masih cukup belia sebenarnya, tapi udah diikutkan pelatihan menjadi seorang pembina pramuka. Habis itu di tahun selanjutnya di 3 SMA masih melanjutkan di jenjang selanjutnya untuk pembina pramuka. Terus sampai kebetulan masih menjadi majelis pembimbing harian waktu itu, sampai menjadi pelatih pramuka, itu ada jenjang kepelatihannya. Tahun 2019 beberapa kali kegiatan jambore di dalam dan di luar negeri, alhamdulillah. Yang selanjutnya ke Kairo, kebetulan ke Kairo saya berangkat sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa pada umumnya kan banyak mahasiswa teman-teman ya melanjutkan studi S2, tapi karena memang sudah melekat kesenangan pramukanya, jadi berangkat ke sini saya sudah bawa baju pramuka. Wah. Jadi saya berangkat ke Kairo itu sudah bawa baju pramuka. Entah dipakai atau tidak, tapi memang pengen bawa aja karena dengar ada gugus depan di Kairo gitu, ada sekolah Indonesia. Kan kalau ada sekolah Indonesia berarti ada pramukanya, ada gugus depannya. Saya kalau bawa baju pramuka kan mudah latihannya. Nah, latihan terus alhamdulillah di sekolah Indonesia Kairo menjadi guru pramuka dulu, atau kalau di pramuka sebutannya pembina pramuka. Setelah di pembina pramuka, selanjutnya masih sampai sekarang menjadi guru juga, kebetulan ada kesempatan menjadi guru dan masih aktif membina di gugus depan KBRI Kairo maupun di sekolah NCP. Wah, Masya Allah, ternyata Pak Iqbal itu dari kecil udah aktif banget di pramuka ya. Alhamdulillah. Nah, kan Bapak sekarang jadi pelatih kan Pak di sekolah juga kan? Oke. Pembina pramuka ya. Nah, selama latihan itu, ada nggak diingatan Bapak kenangan yang menurut Bapak itu paling lucu gitu loh, yang membekas banget gitu? Yang membekas? Ya. Oke, yang membekas banyak sekali ya, karena setiap momen di latihan pramuka memang sangat menyenangkan bagi saya, bagi seorang kakak pembina. Tapi momen yang salah satu dari momen yang tidak terlupakan adalah kegiatan Six Scout Camp pertama. Itu ketika Six Scout Camp pertama itu sangat tidak terlupakan ya. Mungkin adik-adik kan juga beberapa udah ikut, saya kayaknya juga udah ikut. Kalau Mas ketika itu belum ya. Kan? Sangat teringat karena itu perhelatan
eh, scout camp pertama kita. Jadi pertama kalinya kita kemah di luar sekolah. Biasa kan latihan, berangkat pagi, pulang sore atau pulang siangnya. Pada saat itu kita mengadakan kemah dengan tempat di luar Kairo di Fayum. Semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat matang, tapi memang menyelenggarakan kegiatan di alam itu memang kayak gitu ya. Jadi banyak tantangannya. Ketika itu qadarullah ada badai pasir dan debu, akhirnya anak-anak tidak bisa kita paksakan untuk di tempat. Akhirnya kita memilih untuk pulang. Nah, kejadian paling memorable-nya adalah pada saat itu sebenarnya kita ingin mengajak anak-anak untuk pulang aja, nggak apa, kita istirahat di rumah gitu. Tapi anak-anak karena sudah antusias, mereka sepakat untuk kakak, kita lanjutkan aja kemahnya di sekolah. Masih semangat banget. Iya, masih semangat banget. Jadi karena mereka sangat semangat, saya dalam hati ya sebenarnya terharu ya, karena semangatnya sangat kuat. Jadi walaupun kegiatannya terkendala karena force major ya, keadaan yang tidak terduga, akhirnya bisa kita lanjutkan di Pangkalan di sekolah, tidak mengurangi keseruannya. Tapi alhamdulillah di tahun keduanya tahun ini berhasil ya. Tahun ini kita di Port Said, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, tadi udah ngomongin tentang yang seru-seru kan ya Pak. Oke. Sekarang kita penasaran, menurut Bapak apa nilai pramuka? Nilai-nilai pramuka yang menurut Bapak itu penting banget buat ada di kita sebagai anggota pramuka. Oke. Kalau nilai pentingnya, saya pikir kita semuanya di pramuka punya norma ya. Kalau di pramuka ada dasar dharma, jelas di sampingnya kita punya janji yang berupa Trisatya, dan ada nilai-nilai yang kita pegang berjumlah 10, kita tahu dasar dharma itu semuanya nilai-nilai penting ya. Tapi beberapa nilai yang cukup penting untuk kita miliki jelas di saat sekarang ini untuk adik-adik di sekolah, yang agar mudah untuk terngiang-ngiang itu seperti yang dinyanyikan ya. Rajin, terampil, dan gembira. Ini satu dari sekian nilai yang sangat penting untuk adik-adik di sekolah, baik di dalam kegiatan kepramukaan atau bahkan di pelajarannya di sekolah, kegiatan belajar. Karena penting untuk selalu rajin, ya kan, dan juga terampil. Terampil kan berarti banyak latihan, banyak belajar, gitu kan. Tapi jangan lupa untuk selalu gembira. Nah ini, jadi 3 kata ini saya pikir cukup sangat penting untuk kita pahami bersama, agar baik di setiap kegiatan apapun ya, jadi anak yang rajin, jadi anak yang terampil, dan jadi anak yang gembira, itu modal yang penting banget sih buat saya. Wah, Itu banget. Ya. nah tadi Bapak nyebutin rajin, terampil, gembira. Oke. Nah, kira-kira di antara 3 itu apa sih yang paling penting? Oke. Yang paling penting bagi saya justru di kata pamungkasnya. Ya kan? Pamungkasnya yaitu gembiranya. Oke. Ya. Karena bagi saya rasa gembira ini menggambarkan suasana hati, suasana emosi seseorang. Kadang suasana emosi yang bagus bisa membawa kita berjalan jauh. Jadi bawaannya nyaman, bawaannya ceria. Kan kadang kalau bukan hanya di pramuka, kalau kita belajar di sekolah, kan kadang tugasnya banyak, ya kan. Terus kadang penjelasannya rumit banget. Dalam beberapa penjelasan pun juga susah sekali dipahami di pelajaran-pelajaran susah, matematika lah, atau pelajaran IPA, atau banyak juga pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi selama kita gembira, nah ini, selama kita gembira, saya pikir kita bisa berbuat lebih banyak, dan perjalanan kita selama kita menuntut ilmu, belajar, itu bakalan sangat penting sekali. Makanya mencari kegembiraan kita di bagian mana, di sekolah, dalam pelajaran apa, itu sangat penting sekali menurut saya. Oke Pak, jadi gembira ya. Itu harus gembira ya, betul. Nih sekarang, tadi kan kita udah ngomongin tentang nilai-nilai dasar pramuka. Oke. Sekarang saya mau tahu dong, pramuka di era digital. Oh, oke. Jadi kan kita semua tahu anak-anak sekarang tuh lebih banyak banget yang lebih milih gadget daripada pramuka. Oke, ya, Bapak benar. punya nggak sih cara khusus supaya pramuka masih terlihat menarik di mata anak? Oke, ini pertanyaan bagus banget sebenarnya itu. Ya, memang
tantangannya itu ya sekarang. Tantangannya di zaman sekarang banyak keseruan yang bisa kita dapatkan di gadget kita, di gawai kita, di HP, maupun di berbagai platform ya, game-game itu. Akhirnya Pramuka punya saingan ini. Ya, kan Pramuka punya saingan ini. Untuk generasi-generasi muda, Pramuka punya saingan. Maka yang jelas Pramuka harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau zamannya penuh teknologi seperti sekarang, penuh semuanya era digital kayak gitu, maka Pramuka juga harus bisa masuk ke arah situ. Masuk ke arah situ dengan harapan bisa menarik perhatian. Nah, ini menarik perhatian generasi muda. Karena Pramuka itu anggotanya kebanyakan ya anggota-anggota muda. Jadi jelas sasarannya yang sebagai anggota aktifnya dari generasi-generasi muda. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menarik perhatiannya jelas di kegiatan-kegiatan baik dalam skala dunia, internasional maupun nasional, ada kegiatan yang mulai diselenggarakan akhir-akhir ini yaitu Jambore on the Internet, JOTI. Jadi Jambore yang selama ini kita lakukan luar jaringan, luring, ketemu dalam lapangan beberapa hari, ya secapek itu kadang kan ya. Nah, ternyata sekarang Jambore on the Internet itu bisa menjadi solusi. Nah, itu kegiatannya base-nya dari internet, di situ ada lokasi kemahnya, nanti kegiatan-kegiatannya bisa kita ikuti, bisa dapat badge-badge penghargaan dari keaktifan ikut kegiatan tersebut. Itu juga menjadi solusi untuk sekarang. Itu sih. Dan kalau masalah latihan, saya pikir ini pembina sih. Ini pembina Pramuka harus punya semangat lebih untuk tetap tune in sama harus bisa bersamai adik-adik zaman sekarang ini, anak-adik muda ini. Jadi materi-materi selama ini mungkin textbook ya, hanya berkutat dengan yang ada di buku-buku tabel-tabel itu harus bisa diaplikasikan ke ranah yang lebih nyata lewat sosial media, lewat karena kan ada coding, ada AI itu kayak gitu-gitu, itu kita bisa loh masuk ke daerah situ. Tentunya kedepannya masih banyak hal yang harus dicoba. Ini dalam rangka Pramuka mengikuti perkembangan zaman. Ya, Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Kalau mungkin Bapak di sini sendiri, gimana sih Bapak cara biar membumikan nilai Pramuka ke siswa biar terasa nyata, nggak cuma teori. Oke. Membumikan. Oke. Terasanya membumikan tuh kayak tinggi sekali ya. Nilai Pramuka tuh kayak tinggi sekali loh. Padahal sebenarnya tidak perlu sejauh dibumikan. Kayaknya kalau menurut saya ini cukup untuk diinternalisasikan aja. Karena sebenarnya dekat, nilainya dekat sekali dengan kita. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Itu semuanya dekat dengan kita. Cara menerapkannya, cara mengajak ya untuk di sekolah yang bisa dilakukan adalah dengan mengikuti tuntunan-tuntunan dari para pembina. Para pembina-pembina dan sepertinya ini lazimnya pembina pramuka dimanapun itu memiliki beberapa syarat-syarat kecakapan. Jadi seorang pramuka harus cakap, harus terampil. Caranya gimana? Ya, caranya kita dorong mereka untuk mau belajar terus. Belajarnya lewat apa ini? Belajarnya lewat buku kecil, pustaku namanya Syarat Kecakapan Umum. Di buku tersebut nanti pelaksanaannya, aplikasinya sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, adik-adik siaga, ada salah satu poin dari SKU siaga ramu. Siaga ramu itu siaga yang paling rendah. Salah, siaganya ramu. Siaga itu mula bantu tata, mula. Siaga mula itu paling bawah. Kalau ramu itu penggarap. Nah, di siaga mula itu ada beberapa keterampilan diantaranya, nah ini relate ini, yaitu mampu merapikan selimutnya sendiri, atau merapikan tempat tidur sendiri. Nah, ini sangat bisa kita aplikasikan. Artinya ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana itu kan sebenarnya melatih kemandirian, melatih rasa tanggung jawab,
gitu kan. Itu sangat dekat. Makanya pramuka harus selalu mau bekerja sama dengan pihak sekolah, dengan guru-guru di mata pelajaran. Itu kan banyak berkaitan dengan mata pelajaran. Di Penggalang, yang di Ramu, yang di tingkat paling dasar itu ada membuat kompos, penghijauan. Itu kan relate dengan pelajaran IPAS-nya mereka ya, ilmu pengetahuan dan sosial, itu juga relate dengan mereka. Saya pikir penting untuk pembina pramuka menjalin kerjasama dengan dan berkomunikasi aktif ya dengan guru-guru, dengan orang tua pastinya. Ini sama dengan orang tua ya. Kayak tadi mengecek seorang siaga ini bisa merapikan tempat tidur kan berarti harus komunikasi dengan orang tua ya. Ngecek ini pada bisa apa enggak ini. Banyak caranya, tadi diantaranya dengan mengerjakannya ada di SKU itu yang kita lakukan. Dan yang paling penting membungkus atau menciptakan rasa happy dan rasa nyaman di setiap latihan pramuka. Itu yang jadi materi penting sih. Oke Pak. Iya. Nah Bapak kan sekarang udah lumayan lama berketat di dunia pramuka. Oke. Nah, ada nggak sih Pak anak yang mungkin dari selama Bapak masih anggota pramuka atau pas sudah jadi pembina yang dia tuh makin disiplin ketika mulai aktif di pramuka atau makin upgrade lah? Upgrade, oh iya. Makin upgrade ya. Kalau makin upgrade kita bisa merasakan itu ya, bahwa kadang, nah ini salah satu metode dasar kepramukaan ya. Karena ada prinsip dasar, ada metode dasar. Metode kepramukaan itu, metode pembinaannya salah satunya adalah memberikan tanda penghargaan. Kepramukaan itu selalu memberikan tanda penghargaan. Nah, tanda penghargaannya ini istimewa nih. Tanda penghargaannya di pramuka itu didapatkan dengan ya tadi beberapa syarat-syarat kecakapan itu ditempuh. Setelah ditempuh, mereka dinyatakan cakap, bisa melakukan dengan beberapa syarat itu, nanti mereka akan mengikuti pelantikan. Nah, ketika setiap mengikuti pelantikan, setiap ada prestasi yang mereka achieve, mereka dapatkan, achievement-nya dapat, nanti mereka mendapatkan badge khusus. Nah, ada namanya tanda kecakapan umum atau tanda kecakapan khusus yang bisa menghiasi baju mereka. Nah, di masa-masa muda, dan sebenarnya ini banyak terjadi ya. Artinya adalah dengan banyaknya tanda kecakapan yang mereka kumpulkan, mereka dapatkan melalui syarat-syarat kecakapan tadi yang sebenarnya banyak ya. Tapi dengan mereka mengumpulkan itu, mereka merasa bangga karena usaha keras mereka diapresiasi, dan apresiasinya nyata. Nyatanya dalam bentuk badge yang bisa menghiasi baju pramuka mereka. Nah itu di anak-anak SD, anak SMA pun juga sama. Baju yang berhiasan dengan badge itu merupakan sebuah kebanggaan. Nah, karena dari rewardnya buat mereka. Dan kadang kan kalau ranking 1 di kelas gitu, ranking 1 di kelas kan badge-nya nggak nempel di seragam. Iya. Iya kan? Iya kan? Nggak nempel di seragam. Iya. Atau misalkan keterampilan yang lain, penghargaan lain. Tapi di pramuka metode pendidikannya itu dengan cara itu memberikan tanda penghargaan yang membuat mereka, wih, saya punya penghargaan ini, saya dapat badge ini. Nah, nanti mereka makin rajin tanpa mereka sadari mereka menjadi anak yang cakap karena banyak bisanya, banyak tahunya dengan mengejar sang keterampilan itu. Itu sih. Berarti motivasi gitu ya? Ya, Gabang sangat motivasi banget sih. Ngumpul-ngumpulin bed-bednya itu loh. Mereka kan pada sendiri. Dan kita melihat itu di lapangan ya. Mereka terobsesi dengan menunjukkan saya bisa. Dan saya pikir berlomba untuk menjadi anak yang terampil, berlomba untuk menjadi anak yang pandai, itu juga baik-baik saja selama dibina dengan rasa rendah hati, rasa untuk kebersamaan dan persatuan untuk pendidikan. Setuju Mas. Ya. Dan kalau menurut Pak Iqbal, apa nilai pramuka yang paling kerasa di kehidupan Bapak sehari-hari? Oke. Saya mulai kalau yang paling terasa ya, kalau tadi rajin, terampil, gembira sudah, sekarang saya mau disiplin, berani dan setia. Ini juga nilai penting ini. Nilai kedisiplinan secara, karena memang kalau saya dan sepertinya kita sama semua, kita diajarkan untuk disiplin sejak sekolah ya.
Dan saya pikir nilai disiplin ini bisa membawa kita jauh di yang akan datang. Karena rasa disiplin itu berhasil membuat kita selalu menjadi orang yang baik. Setidaknya kita mulai dengan kedisiplinan waktu, disiplin waktu, disiplin tempat. Jadi kita punya itu. Disiplin itu penting. Berani itu juga pasti berani dalam kebaikan. Itu juga penting. Setia itu juga penting. Setia terhadap institusi di mana dia berada, setia kepada persatuan, setia kepada di mana dia mengabdi, di mana dia bekerja, itu juga di mana dia belajar kan menunjukkan kesetiaan. Saya pikir disiplin dan setia juga menjadi nilai penting ya. Apalagi saya merasakan disiplin ini cukup sangat berpengaruh dalam diri saya karena dulu apalagi periode SMP SMA saya yang di pondok, nilai disiplinnya sangat-sangat tinggi sekali, bahkan kadang masih ke bawah sampai sekarang ya. Masih terbawa dan sekarang saya berarti udah lulus pondok mungkin udah 10 tahun yang lalu, dan pasti akan aja nilai kedisiplinan tertanam cukup mengakar di dalam diri saya. Soalnya nilai kedisiplinan ini banyak mempengaruhi diri saya. Wah iya, tapi emang di sekolah tuh terkenal Pak Iqbal itu orangnya on time banget. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan itu aja sih. Iya. Ice breaking aja deh. Ice breaking aja. Oh, ada ice breaking lah. Boleh. Kalau pramuka tuh diibaratin jadi makanan, kira-kira apa tuh Pak? Dan kenapa? Oke, pramuka menjadi makanan ya. Pramuka dianggap sebagai makanan. Saya mau kalau pramuka jadi makanan. Menarik sih, ini menarik ini. Pramuka jadi makanan. Oke, saya pikir pramuka kalau jadi makanan itu sate. Nah, sate aja deh. Kalau saya sate aja. Sate berbagai macam sate lah, silakan di ini ya sate. Kenapa kok sate? Saya pikir sate ini menjadi bukti bahwa kalau kita bikin sate, kadang kan dia bermula dari sesuatu yang raw, mentah. Kan sate kan dimarinasi, di macam-macam lah itu cara masaknya penyajiannya. Habis itu dibakar di asap, kena panas. Saya pikir ini hampir semua makanan seperti itu, tapi saya mau mengambil sate membuktikan bahwa untuk menjadi sesuatu yang enak kadang kita harus merasakan sedikit rasa panas. Panas ini saya artikan sebagai sebuah rasa semangat dan gairah. Jadi memang kalau kita dari yang 0 menjadi 100, maka kita tidak akan bisa nyampe ke situ tanpa kita harus terbakar dulu semangatnya, panasnya. Itu sate itu kalau kayak gitu tuh. Ya gitu ya. Walaupun nanti sate ada bumbu kacangnya, ada macamnya. Bumbu kacang kan warnanya nggak seberapa menarik sebenarnya. Ya karena coklat biasa, kadang dikasih kecap. Sebenarnya warnanya biasa aja sih, ya kan? Cuman dan kita melihatnya biasa aja sih, ini cuman warnanya nggak yang semenarik full color gitu kan, apa gitu, makanan yang estetik banget gitu kan, sebenarnya nggak kan ya, ada agak sedikit gosong-gosongnya dikit, walaupun itu nggak baik ya gosong-gosongnya itu, tapi kita bisa merasakan bahwa yang tidak terlihat se-colorful itu pun di dalamnya menyimpan keindahan, menyimpan kenikmatan gitu sih. Jadi ngomongin sate nih ya. Terakhir nih Pak, terakhir. Oh ini udah terakhir. Oke. Boleh nggak sih kasih satu pesan singkat buat anak-anak sih supaya tetap bangga jadi anggota pramuka? Oh oke. Di situ ya. Saya ke situ. Oke. Halo semuanya, adik-adik murid sekolah Indonesia Kairo, bapak atau para di pramuka kita biasanya dipanggil kakak. Kakak menghimbau dan mengajak semuanya kita untuk senang berkegiatan pramuka, mencari keseruan dan kebahagiaan dalam kegiatan pramukaan ini, karena kegiatan kepramukaan sudah terbukti selama bertahun-tahun melewati berbagai masa berhasil membina kehidupan, membina generasi muda. Jadi karena jejak atau rekam jejaknya sudah terbukti berhasil, kakak mau mengajak untuk semuanya
mari kita rajin berpramuka, mengikuti segala arahan dari kakak-kakak pembina. Kalau misalkan terasa sedikit agak boring di kegiatan kepramukaannya, boleh kasih masukan ke kakak-kakak pembinanya, sehingga kegiatan kepramukaan jadi makin seru. Pastinya yang pramuka kan kita, yang kegiatan kita, maka masukan dari adik-adik untuk membuat kegiatan pramuka jadi makin seru itu sangat berarti sekali untuk kakak pembina, sehingga kita bisa menciptakan kegiatan pramuka. Ya, kalau sekarang kegiatan pramukanya ekstrakurikuler wajib, ya kan, jadi harus diselenggarakan. Jadi mari kita ikuti bersama dan kita bisa bersamai, bisa kita jadi seorang partisipan dari kegiatan pramukaan yang semangat dan antusias dan pastinya bisa happy. Ini aja sih, Wah, tadi pokoknya singkat ya. jadi kepanjangan ini. Ya, sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih sudah hadir di podcast sih. Oke, ya sama-sama juga, sebuah kehormatan ini bisa mampir ke sini ya. Ya, ya, ya. Oke, makasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Oke. Kami Zea, Saya Mafaz. kami pamit undur diri. See you di podcast selanjutnya. Dadah. Sekolah Indonesia Kairo, jaya, jaya, jaya.